Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak solih-solihah. Hari ini kalian akan belajar bersama Ustazah Ririn dan Ustadz Aib dalam pembelajaran integrasi PKN dan IPS. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pemahamanku. Amin ya robbal alamin. Anak-anak solih dan solihah, pada pembelajaran kali ini materi yang akan disampaikan adalah mengenai keragaman sosial dan budaya bangsa Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut diantaranya meliputi suku bangsa, rumah adat, senjata tradisional, tarian, makanan, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anak solih dan solihah, perbedaan keragaman sosial dan budaya di Indonesia bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama. Berikut merupakan contoh kerjasama dalam keragaman yang ada di Indonesia. Kerja bakti merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama, misalnya mempersiapkan acara memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Festival budaya merupakan acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Festival makanan tradisional merupakan acara yang menampilkan makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh." Pepatah tersebut sesuai diterapkan pada bangsa Indonesia yang memiliki keragaman sosial dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus menunjukkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menanamkan sikap sabar, rukun, toleransi, memaafkan, tolong-menolong, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan sebagian lainnya." Rasulullah SAW sambil memasukkan jari-jari tangan ke sela-sela jari-jari lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan bahwa sesama mukmin itu ibarat bangunan yang saling menguatkan. Oleh karenanya, sesama mukmin harus saling bekerja sama, tolong-menolong agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Baik anak-anak kelas 4 SD Ita Sukriyah yang soleh dan soleha, setelah anak-anak tadi belajar PPKN bersama Ustazah Ririn, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita integrasi PPKN dan IPS pada hari ini. Sekarang Ustadz Aib akan menjelaskan materi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4, tema 1, yaitu materinya tentang keragaman sosial dan budaya Indonesia.
Selanjutnya perlu anak-anak ketahui bersama bahwa kompetensi dasar materi pembelajaran IPS kita pada hari ini adalah mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Anak-anak kelas 4 semuanya berkaitan dengan keragaman sosial dan budaya Indonesia yang sangat banyak dan beragam. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya coba anak-anak kelas 4 tebak ini adalah peta negara mana. Pasti kalian sudah tahu semua. Betul, ini adalah peta Indonesia, negara kita tercinta. Indonesia adalah negara kepulauan. Terdapat 17.504 pulau. Wah, banyak sekali ya. Ternyata pulau di Indonesia ini sangat banyak, 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Selanjutnya, negara kita Indonesia tercinta ini juga memiliki 34 provinsi. Baik anak-anak kelas 4 semuanya, selanjutnya kita akan membahas yaitu bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut antara lain yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Wah, ternyata banyak sekali ya suku bangsa yang ada di negara Indonesia kita tercinta ini. Adapun contoh suku bangsa di Indonesia, yang pertama adalah suku bangsa yang berada di Pulau Sumatera. Contohnya yaitu suku Gayo, Batak Karo, Minangkabau, Melayu, dan suku Pasema. Kemudian contoh suku bangsa yang selanjutnya yaitu yang berada di Pulau Jawa, yaitu suku Baduy, Betawi, Sunda, Jawa, dan suku Madura. Selanjutnya adalah suku bangsa yang berada di Pulau Kalimantan. Contohnya yaitu suku Dayak, suku Banjar, Kayau, Ngaju, dan suku Kapuas. Kemudian adalah suku bangsa yang berada di Pulau Sulawesi. Contohnya yaitu suku Bugis, Toraja, Minahasa, Mamuju, dan suku Gorontalo. Kemudian yang kelima adalah contoh suku bangsa yang berada di Pulau Maluku, yaitu suku Ambon, Seram, Ternate, Banda, dan suku Halmahera. Yang keenam yaitu contoh suku bangsa yang berada di Pulau Papua, yaitu contohnya yaitu suku Asmat, suku Dani, Sentani, Arfak, dan suku Nimboran. Itulah contoh nama-nama suku bangsa yang berada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian anak-anak semuanya, keragaman sosial budaya yang kedua yang berada di negara kita yaitu keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Berikut Ustadz berikan contoh rumah adat di Indonesia. Yang pertama di sini ada rumah tongkonan. Rumah tongkonan berasal dari Sulawesi Selatan. Yang kedua di sini ada rumah joglo. Nah, rumah adat joglo ini berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya adalah rumah gadang. Tentunya kalian tahu semua kan, rumah gadang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Ya betul, yaitu dari Padang ya, Sumatera Barat. Rumah adatnya yaitu rumah gadang. Yang selanjutnya, contoh rumah adat selanjutnya yaitu rumah honai. Rumah honai berasal dari
Papua. Selanjutnya yang ketiga adalah keragaman alat musik tradisional. Anak-anak semuanya, setiap provinsi di Indonesia ini memiliki alat musik tradisional yang berbeda-beda. Dan cara memainkan alat musik tersebut juga dimainkan secara berbeda-beda juga. Nah, anak-anak semuanya, di sini adalah contoh alat musik tradisional yang berada di Indonesia tercinta. Yang pertama yaitu alat musik yang namanya sasando. Sasando ini berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua adalah contoh alat musik tradisional yaitu angklung ya. Tentunya kalian sudah lihat semua angklung. Nah, angklung ini berasal dari Jawa Barat. Kemudian yang ketiga adalah tifa. Tifa ini alat musik tradisional yang berasal dari Papua. Kemudian yang keempat, alat musik yang tradisional yang keempat yaitu kolintang. Kolintang berasal dari Sulawesi Utara. Kemudian yang kelima, contoh alat musik tradisional adalah gamelan. Gamelan berasal dari Pulau Jawa atau dari Jawa Tengah. Itulah anak-anak semuanya contoh alat musik tradisional di Indonesia. Oke, anak-anak kelas 4 semuanya. Sekarang kita akan lebih fokus yaitu mengenal tentang kekayaan budaya atau keberagaman budaya yang berada di Provinsi Banten. Anak-anak semuanya, sebagaimana anak-anak sudah mengetahui bersama bahwa kita tinggal di Provinsi Banten. Kota Tangerang adalah kota yang berada di Provinsi Banten. Kemudian anak-anak semuanya, kalian harus tahu bahwa ibu kota Provinsi Banten adalah Serang. Nah, anak-anak semuanya di Provinsi Banten itu ada suku apa saja sih? Nah, di sini suku yang ada di Provinsi Banten adalah suku Baduy dan Sunda. Kemudian rumah adat yang berada di Provinsi Banten adalah namanya Rumah Sulah Nyanda. Nah, di sini ada gambarnya ya. Rumah Sulah Nyanda. Kemudian makanan khas Provinsi Banten adalah sate bandeng, angen lada, dan sayur besan. Mungkin kalian sudah pernah makan ya salah satu makanan khas Provinsi Banten ini. Kemudian alat musik dari Provinsi Banten, alat musik tradisionalnya yaitu bedug dan dog-dog lojor. Nah, di sini ada gambar contoh alat musik tradisional yang namanya yaitu dog-dog lojor. Kemudian senjata tradisional Provinsi Banten yaitu namanya bedog ya, bedog dan congkrang. Nah, di sini ada gambar bedog di bawah. Bedog itu seperti golok ya, kalau congkrang itu seperti sabit ya. Nah, baik anak-anak semuanya, itu keragaman budaya yang berada di Provinsi Banten, dan sebenarnya anak-anak semuanya masih banyak keragaman sosial, keragaman budaya yang berada di negara kita tercinta ini. Nanti kita akan bahas di pelajaran IPS selanjutnya. Baik anak-anak kelas 4 SDIT Asyukriyah yang soleh dan soleha, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita belajar integrasi pelajaran PPKN dan IPS pada hari ini. Alhamdulillah, semoga kita semuanya, anak-anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wawasan pengetahuan kalian juga semakin bertambah, semakin terus menjaga persatuan dan kesatuan ya sebagai anak bangsa Indonesia tercinta ini, dan anak-anak semuanya semakin mengetahui keberagaman sosial budaya negara Indonesia. Baik anak-anak semuanya, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.